Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kata penghormatan kami sampaikan kepada Bapak Sodikin MA selaku dosen pengampu mata kuliah Tafsir Nusantara dan juga teman-teman yang telah mensupport, mendukung terselesaikannya PowerPoint ini. Nah, langsung saja masuk kepada pembahasan, yaitu tafsir Nusantara. Di sini kita akan membahas tentang siapa tokoh-tokoh dari tafsir Nusantara yang dikenal di Nusantara. Nah, di sini ada tafsir ilmi laznah, kemudian tafsir turjumaah, kemudian tafsir marah labid, tafsir al-ibris, kemudian tafsir al-majid, dan kemudian masih banyak penafsiran yang bisa kita lihat di PowerPoint ini. Ada Munawarah Haikal, Misbah Mustafa, Muhammad Hatta, Ilyas, dan Abdul Jalil yang tentunya dengan karya-karyanya juga. Nah, langsung masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu tafsir Nusantara. Nah, jika kita melacak jaringan ulama tafsir Nusantara, ini tidak bisa dilepaskan dari sosok Abdul Rauf Al-Fansuri dengan karyanya Turjuman Al-Mustafid ya. Kemudian melalui karya ini mengalami perkembangan melalui banyak media pengajaran hingga hari ini. Nah, karya ini pula yang diduga kuat melahirkan berbagai macam corak manhaj tafsir di Nusantara. Nah, paling tidak ada dua aspek transmisi ulama tafsir melahirkan dan mengembangkan ilmu tafsir. Pertama melalui aktivitas pengajian, dan yang kedua melalui jalur penulisan. Melalui kedua jalur ini, transmisi ulama tafsir hingga saat ini terus mengalami perkembangan yang tentunya mengarah kepada yang baik, tentunya mengarah kepada kemajuan dalam bidang tafsir, terutama di Nusantara ini. Nah, kita masuk kepada tokoh yang pertama, yaitu Profesor Mahmud Yunus dengan tafsirnya Al-Quran Al-Karim. Ya, Mahmud Yunus ini lahir pada 10 Februari 1899 di desa Sungayang, Batu Sangkar, Sumatera Barat pada 1924. Nah, Mahmud Yunus mendapatkan prestasi istimewa. Ya, dia mendapatkan prestasi yang istimewa dari University Azhar Mesir pada awal 1970. Nah, kemudian kesehatan Mahmud Yunus terus menurun, ia bolak-balik masuk rumah sakit. Ya, pada tahun 1982, Mahmud Yunus memperoleh gelar doktor honoris causa di bidang ilmu tarbiyah di IAIN Jakarta hingga wafatnya pada tahun yang sama. Kemudian tafsir Al-Quran Al-Karim karya Mahmud Yunus ini itu menggunakan metode tahlili, ya, yaitu metode analitis. Mahmud Yunus cenderung menggunakan metode berriwayah, tafsir dengan riwayat, atau disebut juga dengan tafsir bil al-manqul. Nah, kemudian yang kedua adalah Departemen Agama. Komitmen pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang kitab suci untuk membantu umat Islam dalam memahami kandungan kitab suci Al-Quran secara mendalam. Maka Departemen Agama membuat atau menyusun Al-Quran melalui peraturan ya, nomor 30 tahun 1980. Nah, konsep penafsiran tim Kemenak RI ini, Republik Indonesia ini, ditinjau dari aspek sumber penafsiran, yaitu menggunakan nalar nakli dan akli secara sekaligus, sehingga sumbernya dikategorikan sebagai iqtirani. Ya, kemudian dalam hal metode penafsiran dari segi keluasan tergolong ke dalam tafsir tahlili atau secara analitis dan rinci. Nah, lalu dalam segi penyampaian tafsirnya melalui suatu tema pembahasan sehingga termasuk kategori metode muqarin, ya, yaitu metode perbandingan.
Nah, kemudian ada Buya Hamka dengan tafsir Al-Azhar. Buya Hamka lahir di Sumatera Barat tepatnya pada tanggal 17 Februari 1908 pada tahun 14 Muharram 1326 Hijriah. Di samping gelar dokter yang diraihnya ya, di Mesir, dia juga mendapatkan gelar Doktor Honoris Causa di University Kebangsaan Malaysia pada tahun 1974. Berdasarkan penelusuran pemakalaan Tafsir Al-Azhar karya Profesor Dr. Hamka menggunakan metode tahlili. Corak yang mendominasi penafsiran Hamka adalah Al-Adab Al-Ijtimai yang nampak terlihat dari latar belakang Hamka sebagai seorang sastrawan. Ya. Jadi Buya Hamka ini memang dikenal dengan sosok yang sangat hebat ya di bidang seni. Kita melihat bagaimana karya-karya beliau yang bahkan sampai saat ini dikenal juga ya, seperti tenggelamnya kapal Panderwick ya, novel beliau ya. Dan luar biasanya Buya Hamka ini menulis kitab tafsirnya itu di penjara ya. Nah, kemudian ada Daud Ismail dengan tafsir Al-Munir. Nah, Daud ini itu lahir di Cenrana Labata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan pada 31 Desember 1907. Dan Kiai Haji Daud Ismail ini ya, dia mengenyam pendidikan di pesantren As-Adiyah di Selangkang, Kabupaten Wajo. Daud kemudian dia mendirikan sekaligus menjadi ketua yayasan perguruan Islam Bui atau Yasrib. Nah, tafsir Al-Munir jika diperhatikan ya, lebih condong kepada tafsir dengan metode ijmali, dengan beberapa bagian tafsir ini juga menunjukkan ciri tafsir dengan corak Al-Adabi Al-Ijtimai. Kemudian ada yang kelima yaitu Muhammad Quraish Shihab tafsir Al-Misbah. Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab ini dilahirkan di Sedenreng, Rapang, Sidrap ya pada 16 Februari 1944 pada tahun 1958 pada tahun 1958 ia berangkat ke Kairo, Mesir dan diterima di kelas 2 Sanawiyah Al-Azhar. Tahun 1967 ia meraih gelar LC atau S1 pada Fakultas Usuluddin jurusan Tafsir dan Hadis University Al-Azhar. Ia kemudian melanjutkan ke tingkat magister di fakultas yang sama dan meraih gelar MA pada tahun 1969 untuk spesialis bidang tafsir Al-Quran dengan tesis berjudul Al-Iza At-Tashri' lil Al-Quran Al-Karim dan melanjutkan jenjang doktornya pada tahun 1980. 2 tahun berselang Quraish Shihab lulus dengan disertai Nazam Ad-Durar lil Al-Biqai Tahqiq wal Dirasah. Di metode tafsir berarti dari sini ya, sebelum kami membahas tentang metode beliau, jadi memang beliau ini sudah mengenyam pendidikan dan fokus kepada tafsir S1, S2 sampai bergelar doktor ya di bidang tafsir. Kemudian metode tafsir yang digunakan adalah tahlili. Tafsir Al-Misbah karya Quraish Shihab lebih cenderung bercorak sastra budaya kemasyarakatan atau adabi ijtimai. Kemudian ada yang keenam Syekh Abdul Rauf As-Sinkili, Turjuman Al-Mustasfid. Syekh Abdul Rauf Al-Fansuri As-Sinkili adalah seorang ulama besar ya yang terkenal, yang memiliki pengaruh yang besar dalam penyebaran agama Islam di Sumatera dan di Nusantara pada umumnya. Sebutan gelarnya juga dikenal dengan Tengku Syah Kuala. Bahkan namanya ini juga menginspirasi ya salah satu universitas Unsiah Syah Kuala. Kemudian kita membahas tentang Turjuman Al-Mustasfid ya, yaitu ditulis oleh Abdul Rauf As-Sinkili. Nah, karyanya ini merupakan kitab tafsir Al-Quran berbahasa Arab Melayu yang pertama kali ada di Nusantara. Ya, adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui
tujuan corak yang digunakan oleh Abdul Rauf As-Singkili. Jadi Syekh Abdul Rauf As-Singkili ini memang dia menjadi pelopor, bisa dikatakan sebagai salah satu bintangnya tokoh mufassir yang ada di Nusantara, sehingga dari sosok Syekh Abdul Rauf inilah kemudian kita melihat banyaknya karya ulama Nusantara ya, dengan tafsir-tafsirnya. Nah, kemudian tafsir Turjuman al-Mustasfid adalah metode tahlili dan metode ijmali, sedangkan corak penafsirannya lebih cenderung kepada corak fikih atau corak sufi. Kemudian ada Syekh An-Nawawi Al-Bantani dengan karyanya Marah Labid. An-Nawawi Al-Bantani ini lahir di kampung Tanara, Banten, ya. Sekarang masuk ke dalam kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang pada tahun 1813 Masehi atau 1230 Hijriah. Nah, An-Nawawi merupakan keturunan Kesultanan ke-12 dari Maulana Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati, Cirebon. Nah, tafsirnya itu disusun dengan sistematika urutan mushaf menggunakan metode penafsiran ijmali atau global. Dia juga tergolong ke dalam tafsir bil al-ma'thur yang mempunyai corak bebas, tidak berafiliasi kepada disiplin ilmu tertentu, baik fikih, tasawuf maupun teologis. Nah, Marah Labid ini selesai ditulis penulisannya itu yaitu pada usia 74 tahun. 10 tahun sebelum sang penulis atau Syekh An-Nawawi ini wafat. Kemudian ada Bisri Mustafa dengan tafsir Al-Ibris. Nah, Kiai Haji Bisri Mustafa ini merupakan ulama Nusantara yang lahir di Rembang, Jawa Tengah pada tahun 1915. Berbeda dengan Ahmad Mustafa Bisri atau dipanggil Gus Mus, ia lahir 1944 ya. Bisri Mustafa merupakan ayah dari Gus Mus. Kiai Haji Bisri Mustafa meninggal pada tahun 1977. Tafsir Al-Ibris disusun berdasarkan tertib mushafi dengan metode analisis, kemudian ya atau lebih dikenal dengan tahlili. Penulisan tafsir menggunakan bahasa Jawa merupakan salah satu upaya dari Bisri Mustafa dalam membumikan Al-Quran di tanah Jawa. Cenderung tafsir ini adalah adab ijtimai. Tafsir Al-Ibris termasuk pada kategori tafsir dengan bentuk bi al-ma'sur. Nah, kemudian yang ke-10 ya, ada Ahmad Sanusi. Kiai Haji Ahmad Sanusi ini sendiri dilahirkan di Sukabumi, tepatnya pada Jumat ya, tanggal 12 Muharram 1306 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 18 September 1884 Masehi, di Kampung Cantayan, Desa Cantayan, Kecamatan Cikembar, Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Nah, Kiai Haji Ahmad Sanusi dalam kiprahnya mengabdi kepada negara telah memberikan banyak kontribusi dalam perkembangan agama, dalam proses kemerdekaan Indonesia. Nah, kitab Raudah Al-Irfan fi Ma'rifah Al-Quran berisi tentang penafsiran ayat. Nah, jadi karya beliau ini adalah kitab ini. Itu kitab tafsir ini terdiri dari 2 jilid ya. Dimulai dari juz 1, kemudian terus sampai tafsir ini menggunakan bahasa Sunda ya. Jadi tafsir ini itu adalah tafsir dengan bahasa Sunda dengan tulisan huruf Arab. Nah, Sanusi adalah jadi metode yang digunakan oleh Muhammad Sanusi ini adalah metode ijmali, yaitu menafsirkan Al-Quran secara global. Ini bisa diperhatikan dari penafsiran Al-Quran dengan Al-Quran, tafsir Al-Quran dengan sunnah. Beliau diterangkan secara global, jadi beliau menerangkan secara global, kemudian dengan menafsirkan ayat demi ayat pada setiap surat. Nah, yang ketiga, corak penafsiran Ahmad Sanusi dalam kitab Raudah Al-Irfan fi Ma'arifah Al-Quran atau warna khusus yang dimunculkan oleh Ahmad Sanusi dalam tafsir Ar-Raudah Irfan fi Ma'rifah Al-Quran adalah warna filosofis. Kemudian diajarkan oleh warna-warna khas, memang tafsir yang memang falsafi. Nah, kemudian yang ke-11 adalah Misbah Zainul Mustafa.
dengan tafsirnya Al-Iqlil fi Ma'ani At-Tanzil. Nah, Misbah Zainul Mustafa ini merupakan seorang kiai di Pondok Pesantren Al-Balah yang berada di Desa Banggilan, Tuban, Jawa Timur. Kiai Misbah Mustafa dilahirkan di pesisir utara Jawa Tengah di Kampung Sawahan, Gang Palem, Rembang tahun 1917. Metode tafsir Al-Quran dalam tafsir Al-Iqlil fi Ma'ani At-Tanzil digunakan Misbah Mustafa menunjukkan penafsiran yang menggunakan pendekatan historis, di mana mufassir juga melihat asbabun nuzul ayat dalam Al-Quran. Nah, corak yang digunakan Misbah Mustafa dalam tafsirnya menggunakan corak adabi ijtimai, yaitu sosial kemasyarakatan, corak fikih, dan corak tasawuf. Dan tafsirnya berbahasa Jawa dan huruf pegon. Nah, kemudian kami ringkas ya beberapa tokoh mufassir dan ada juga lembaga. Nah, yang ke-12 ada Muhammad Hatta ya dengan tafsir perkatanya. Kemudian ada juga Munawwar Khalil, dan yang ke-14 ada Ilyas dan Abdul Jalil. Ada yang ke-15 tafsir tematik Kemenak tahun 2000. Kemudian ada tafsir Kemenak tahun 2000. Nah, jadi ini semua adalah tafsir yang ada di Nusantara, dan memang cenderung dari mereka menggunakan metode yaitu tahlili dengan ijtimai ya. Artinya memang tafsir Nusantara ini itu tidak lepas dari lingkungan sekitar di Nusantara, sehingga membuat pengarang tafsir-tafsir ini menggunakan corak ini ya. Tentunya beberapa di antaranya adalah kita melihat ingin bagaimana Al-Quran ini dibumikan, bagaimana Al-Quran ini kemudian dikenal di masyarakatnya, sesuai di masyarakatnya, sehingga mudah diterima di masyarakat, sehingga Al-Quran itu menjadi pegangan bagi masyarakat sekitar. Nah, mungkin itulah sedikit pemaparan kami tentang tafsir Nusantara. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kami akhiru kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.